Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Septian Bagas di channel YouTube Pesona English. Okay, in this video I'm going to explain about prepositional phrase. Jadi saya akan menjelaskan tentang prepositional phrase. Ini adalah materi untuk adik-adik kelas 12 mata pelajaran bahasa dan sastra Inggris atau dikenal dengan bahasa Inggris lintas minat. Nah, ini adalah materi di bab kedua. Oke, kita simak dulu. Nah, jadi adik-adik harus tahu tentang pengertian dan juga pola dari prepositional phrase. Untuk pengertiannya adalah, silakan cek poin nomor 1. Prepositional phrase are groups of words containing preposition. Jadi ada sebuah frasa yang terdiri dari preposition. Preposition itu adalah kata depan ya. Nah, untuk polanya di poin nomor 2, preposition itu diikuti oleh objek. Nah, objeknya bisa berupa noun, pronoun, gerund, ataupun clause. Di video kali ini saya hanya akan menjelaskan secara garis besar saja. Untuk lebih lengkapnya silakan adik-adik bisa tanya ke Bapak Ibu guru adik-adik di sekolah masing-masing. Nah, untuk preposition itu ada into, ada behind, ada over, dan lain-lain. Ada banyak sekali preposition dalam bahasa Inggris ya. Nah, nanti apa sih bedanya into sama onto, apa bedanya on sama above? Sekali lagi bisa ditanyakan ke Bapak Ibu guru yang ada di sekolah adik-adik. Nah, ini saya hanya menjelaskan garis besar dari prepositional phrase. Nah, contohnya ya. I have two examples here. Number 1, Billy got a new car from his father. Oke, nomor 1, bayangkan kalimat itu tanpa diikuti oleh frasa yang digarisbawahi. Jadi akan menjadi Billy got a new car. Nah, itu sudah kalimat yang lengkap ya. Ada subjek, ada verb, ada objek. Cuma prepositional phrase ini menjelaskan bagaimana Billy mendapat mobil tersebut. Oh, dikasih ayahnya. Nah, from itu adalah preposition, his father itu adalah noun. Jadi from his father itulah yang disebut dengan prepositional phrase. Untuk lebih lengkapnya nanti kita akan membahas di slide selanjutnya. Nah, di nomor 2, Aldo met a beautiful girl. Nah, begitu kalimat aslinya. Nah, nanti dijelaskan juga di mana sih dia ketemu cewek cantik tersebut. Oh, in the graveyard. Di kuburan ya, graveyard itu. Nah, jadi yang digaris bawah itu adalah prepositional phrase, terdiri dari preposition itu sendiri dan juga objeknya. Yang nomor 1 preposisinya adalah from, yang nomor 2 preposisinya adalah in. Setelahnya kita beralih ke the kinds, ke macam ya. There are two kinds ya, ada 2 macam. Yang pertama adalah adjectival prepositional phrase. Ingat, adjektif itu sifatnya selalu menjelaskan noun atau kata benda. So, adjectival prepositional phrase itu fungsinya adalah explain a noun and answer the question of which one. Nah, jadi menjelaskan benda dan juga menjelaskan benda mana yang dimaksud. Saya punya contoh nih, nomor 1. The book with the plastic cover has been read many times. Sekali lagi dibayangkan, kalimat ini tanpa frasa yang digarisbawahi. Jadi akan menjadi the book has been read many times. Begitulah kalimat aslinya. Nah, pendengar dan juga pembaca kadang bingung buku mana sih yang dimaksud. Maka diberi prepositional phrase agar pembaca dan pendengar itu tahu buku mana yang dimaksud. Oh, buku yang disampul plastik. Jadi the book with the plastic cover. Begitu ya. Nah, with the plastic cover itu adalah adjectival prepositional phrase. Kenapa disebut dengan adjectival? Karena book itu sendiri adalah noun. Kembali ke fungsi, adjectival prepositional phrase itu adalah menjelaskan noun. Nah, jadi buku yang disampul plastik itu yang disebutkan di soal ini. Yang kedua, the river near my house is dangerous to cross. Aslinya kan the river is dangerous to cross. Orang-orang biar nggak bingung, dikasih adjectival prepositional phrase. Yang dimaksud itu sungai yang mana sih? Oh, sungai yang di dekat rumah saya, gitu ya. Nah, sungai itu adalah kata benda. Near my house itu adalah adjectival prepositional phrase. Sekali lagi disebut adjectival karena menjelaskan noun.
Yang nomor 3, the car in front of me ran the red light. The car itu adalah noun. Aslinya adalah the car ran the red light. Nah, mobil mana yang menerobos lampu merah? Oh, mobil yang di depan saya. Itu adalah adjectival prepositional phrase. Macam kedua disebut dengan adverbial prepositional phrase. Fungsinya menjelaskan verb, menjelaskan kata kerja. Nah, ini kira-kira menjelaskan bagaimana pekerjaan itu dilakukan, kapan pekerjaan itu dilakukan, di mana pekerjaan itu dilakukan. Saya punya contoh, Alia always pays the bill. Nah, Alia selalu membayar tagihan. Ini dijelaskan ya, bagaimana Alia membayar tagihannya? With her credit card. Oh, dengan menggunakan kartu kreditnya. Ingat, di sini yang dijelaskan adalah verb. Verbnya adalah pays, membayar. Bagaimana cara Alia membayar? Dengan menggunakan kartu kreditnya. Gitu teman-teman. Yang kedua, Tiffany is sleeping on the floor. Tiffany is sleeping, itu saja sudah kalimat yang lengkap ya. Jadi Tiffany tidur. Nah, sekarang ditambahi kata-kata on the floor. Di mana dia tidurnya? Oh, dia tidurnya di atas lantai. Nah, jadi ingat menjelaskan verb. Nah, dalam kalimat ini sleeping adalah verbnya. Kalimat selanjutnya adalah Nicosia will order pizza during the break. Nah, kira-kira during the break itu menjelaskan yang mana? Tepat sekali. During the break itu menjelaskan order, pesan ya. Jadi Nico akan memesan pizza. Kapan dia pesannya? Nanti selama waktu istirahat. Nah, jadi itu menjawab pertanyaan when. Kapan dia pesannya? Oh, pada saat istirahat. Nah, jadi adverbial prepositional phrase itu menjelaskan verbnya. Oke, nah I have practice here, so practice makes perfect ya. Teruslah berlatih agar teman-teman menguasai suatu materi atau suatu bidang. Dibiasakan sebelum mengerjakan soal, entah itu practice atau exam, dibaca dulu instruksinya. Nah, ini disuruh mencari prepositional phrase-nya. Setelah itu tentukan adjectival atau adverbial. Nomor 1, the book on the bathroom floor was my father's. Caranya bagaimana? Dibayangkan aja kira-kira phrase yang bisa dihilangkan itu yang mana sih? Kalimat aslinya itu seperti apa sih? Gitu. Jadi ini kalimat aslinya adalah the book was my father's. Buku itu adalah milik ayah saya. Berarti yang disebut dengan prepositional phrase itu adalah on the bathroom floor. Gitu caranya ya. Nah, jadi buku yang mana yang dimaksud? Oh, buku yang ada di lantai kamar mandi. Ingat, buku itu adalah noun, kata benda. Jadi frasa yang digarisbawahi itu disebut dengan adjectival prepositional phrase. Kenapa disebut adjectival? Karena menjelaskan noun. Nomor 2, before class, Daniel begged his friend for a pencil. Nah, kira-kira mana yang termasuk prepositional phrase dan apakah itu termasuk adjectival atau adverbial? Kita cek dulu. Ya, yang betul adalah before class. Nah, ini menjawab pertanyaan when. Kapan Daniel memohon ke temannya untuk pinjam pensil? Sebelum kelas dimulai, sebelum pelajaran dimulai. Nah, ini menjelaskan back-nya ya, menjelaskan verb-nya, jadi disebut dengan adverbial. Begitu. Dan yang terakhir, Gilang bought a doll in Lipo Plaza. Gilang beli boneka di Lipo. Nah, ini yang termasuk prepositional phrase adalah in Lipo Plaza. Karena menjawab pertanyaan where, di mana Gilang membeli boneka di Lipo Plaza. Nah, karena menjelaskan verb, maka ini disebut dengan adverbial prepositional phrase. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari kami mengenai prepositional phrase yang ada di Bahasa dan Sastra Inggris bab kedua. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tuangkan di kolom komentar.
Jangan lupa untuk klik like, share, sama subscribe. Terima kasih telah menonton video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.